Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfistiansyah Sofyan dari kelas B 2019 dengan kelompok B1 Fisiologi. Di sini saya akan mengerjakan tugas fisiologi yang telah diberikan. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan renal. Pemeriksaan renal pertama kita menggunakan garpu tala. Ini garpu tala, lalu kita petik seperti ini. Kemudian kita letakkan di tulang belakang atau prosesus mastoideus. Lalu kalau misalnya pasiennya sudah tidak mendengarkan suara lagi, pindahkan ke depan telinga. Jika pasien mendengarkan suaranya di depan telinga, maka itu disebut renal positif. Kita akan melakukan pemeriksaan Weber. Kita menggunakan garpu tala, lalu kita petik garpu talanya, kita letakkan di media kepala. Normalnya itu terdengar antara kanan ke kiri. Pada tuli konduktif itu terdengarnya pada daerah telinga yang sakit. Kalau yang sensorik dia terdengarnya pada telinga yang sehat. Kita akan melakukan pemeriksaan pada mata, yaitu refleks cahaya. Kita menggunakan senter kita sudah dihirupkan seperti ini. Kita tes dulu di telapak tangan, lalu senternya kita arahkan ke mata pasien. Maaf ya Bu. Jika pada orang normal itu pupilnya jika di center itu akan mengalami pengecilan. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan direct indirect. Lalu kita center. Kemudian yang sebelah kiri juga mengalami pengecilan pupil. Baiklah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap pupil, yaitu dengan menghadap dan membelakangi cahaya. Di sini jika kita membelakangi cahaya, maka pupil akan membesar. Namun jika kita menghadap cahaya, maka pupil akan nampak mengecil. Ini adalah normal. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan titik dekat pada pembaca. Di sini saya membutuhkan penggaris dan kertas yang berisi tulisan. Kemudian saya menyuruh pasien untuk memegang kertas tersebut, boleh dipegang. Lalu untuk fokus ke huruf V ini. Kemudian kertas tersebut didekatkan sampai tidak dapat terlihat lagi dengan jelas. Kemudian kalau sudah tidak jelas, dimundurkan sampai terlihat jelas lagi. Sudah terlihat jelas, lalu kita ukur dengan penggaris. Di sini diameternya itu 11 cm. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan indera penciuman. Di sini saya memerlukan bahan-bahan yang menyengat. Lalu pasien disuruh tutup mata, Ibu tutup mata. Kemudian kita akan mengetes satu persatu hidungnya, dari yang kanan boleh dipencet Bu hidungnya. Lalu saya akan memberikan bahannya. Ini jarak 5 cm. Ini apa Bu? Parfum air. Kemudian untuk yang kiri boleh dicium. Balsam. Baik, jika pasien benar dalam menebak bahannya, berarti pasien tersebut normal. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan fatty oxidation. Di sini kita bahannya itu stopwatch, alatnya stopwatch, dan ada bahannya itu parfum. Kemudian pasien disuruh mencium baunya. Ini pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui hidung seberapa lama hidung mencium dan sensasinya hilang. Ada kecium Bu. Kalau nggak kecium hilang. Baik, pada pasien ini dengan menggunakan parfum waktunya itu 15 detik.
Baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap indera pengecapan, yaitu organnya lidah, di mana di lidah ada 4 bagian rasa pengecapan, yaitu di ujung lidah manis, pangkal lidah pahit, kanan asin, dan kiri asam. Yang pertama, kita meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Lalu kita meminta pasien untuk mengelap lidah sebelum melakukan sebelum meletakkan bahan. Setelah lidah sudah dilap, lalu letakkan gula pada ujung lidah, lalu pasien suruh merasakan. Kemudian setelah itu lidah dilap lagi, lalu letakkan asin di lidah kanan pasien. Kemudian pasien suruh merasakan, lalu dilap lagi. Kemudian sebelah kiri itu asam dengan jeruk nipis diletakkan. Kemudian pasien suruh merasakan, lalu di pangkal lidah itu kopi, pasien suruh merasakan. Tugas yang telah saya kerjakan, jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.